Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eva Fajriyah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu. Beliau Dr. Pak Muhammadun MSI. Di sini saya akan menjelaskan ulasan dari buku Rahmatan lil Alamin, yaitu tentang mengembangkan pendidikan bermutu sesuai tuntutan globalisasi. Urgensi pendidikan global di era globalisasi. Menurut Beck dalam Tilar tahun 2004, globalisasi adalah proses dengan dampak penyerahan kedaulatan national state kepada global player. Globalisasi menghilangkan batas-batas atau sekat antar negara. Era globalisasi memiliki 4 ciri, yaitu dunia tanpa batas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran terhadap HAM serta kewajiban asasi manusia, dan masyarakat mega kompetisi. Era globalisasi memberikan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh pendidikan. Yang pertama, pendidikan harus mampu menghasilkan output yang berkualitas. Kedua, output pendidikan harus menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, sumber daya manusia harus ditingkatkan mutunya supaya mampu survive dan bersaing di tengah era global. Urgensi dari pendidikan global dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan global mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang otonom. Kedua, peserta didik menjadi manusia yang melek teknologi. Ketiga, peserta didik menjadi orang yang bertanggung jawab. Pendidikan global memiliki prinsip, yaitu cara berpikir holistis, refleksi berorientasi pada pengalaman atau sejarah, orientasi pada aksi, harmoni sosial, dan tanpa kekerasan. Implementasi pendidikan global dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, pendidikan yang kompetitif dan inovatif, kehidupan global dan dalam dunia terbuka dengan perdagangan bebas, serta kerja sama regional memerlukan manusia-manusia yang berkualitas. Yang kedua, identitas bangsa. Pendidikan global di Indonesia seyogyanya dilaksanakan tanpa meninggalkan identitas bangsa. Pendidikan sebagai alat perubahan. Ketika mendefinisikan hakikat pendidikan, maka pendidikan merupakan suatu proses bagi manusia dalam mengenali diri sendiri dengan segenap potensi yang dimilikinya serta memahami realitas yang dihadapinya. Pendidikan berwawasan global dapat dikaji berdasarkan 2 perspektif, yaitu perspektif kurikuler dan perspektif reformasi. Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat dunia. Sementara perspektif reformasi, yaitu pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antar bangsa yang amat tinggi. Tantangan pengembangan sekolah di masa depan. Yang pertama, desain kurikulum di abad ke-21. Suatu kurikulum pendidikan ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal yang berupa pemahaman atas bagaimana sistem kerja otak, dan faktor eksternal yang berupa kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang kedua, pendidikan dan pondasi ke aksi. Sebuah praktek pendidikan berwajah keindonesiaan dalam era globalisasi. Pertama, pada diri siswa perlu dikembangkan kemampuan dasar meliputi basic skill, thinking skill, dan personal skill.
Kedua, kemampuan mengembangkan di tempat kerja. Dan yang ketiga, sistem pengelolaan penyampaian bahan pelajaran. Reformasi pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, dalam reformasi ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi atas berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan. Yang kedua, merumuskan reformasi yang bersifat strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan. Dengan pendekatan strategi tersebut dapat diidentifikasi struktur, umpan balik, dan dampak seperti yang pertama, keterbatasan perubahan pendidikan, kedua, pergeseran sasaran reformasi pendidikan, ketiga, perkembangan pendidikan, dan yang keempat, sektor pendidikan yang kurang dijamah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.